pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Jadi, baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita layanan klasikal, terlebih dahulu mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh salah satu ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Ya, doa bisa aja. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut budaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bapak semuanya. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu terlebih dahulu seperti biasa. Afri Mesra Hernanda, Berto Andika, Dina Nanda Saputri, Ferdi Alam Bernanda, Hafid Aidina, Hendra, Jesse, Purnama Ramadhani, Raffles, Rini Aprianti, Rizka Guspawati, Sahrani Salsabila, Selvia Gusmila Ningsi, Sarah Aprilina, Sukri Rahman, Narayan, Yova, Yusmaneni, Zulfirmansah, Al-Fauta, Gilang Firmansah, Hafizul Hadi, Naya Triandra Putri, Sepriatul Farizi. Berarti yang tidak hadir sakit kan? Baik, Bapak sekalian, pada kali ini Bapak akan memberikan materi layanan klasikal dengan judul materi meningkatkan motivasi belajar. Apa judul materinya? Meningkatkan motivasi belajar. Jadi dalam layanan yang Bapak berikan ini nanti terdiri dari 2 kali 40 menit. Apakah Anda semua bersedia untuk mengikuti? Oke. Terus sebelum nanti Bapak lanjut ke materi selanjutnya, Bapak pengantar dulu ya, pengantar. Bahwasanya nanti kita akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama di sini, ya, kelompok pertama. Kelompok kedua ini, kelompok ketiga ini, ya. Oke. Sebelum kita menyaksikan apa yang akan Bapak tampilkan, ada tahapannya. Tahapan pertama pengantar dari Bapak, nanti pembagian kelompok. Habis itu kita nanti akan menyaksikan video. Nanti setelah kita saksikan video, Anda semua duduk per kelompok masing-masing, berdiskusi tentang mengamati atau mengambil kesimpulan dari video-video itu. Jadi nanti kelompok 1 setelah selesai hasil diskusinya, nanti silakan dipresentasikan melalui kelompok masing-masing. Tampil pertama kelompok 1, selesai itu kelompok 2, selesai itu kelompok 3. Ya? Paham semuanya? Paham. Oke, pengantar. Bahasanya meningkatkan motivasi belajar itu, ya, pada dasarnya, kita ini semuanya sebagaimana Tuhan telah menyampaikan di dalam Al-Quran, ya,
Bahwasanya pada dasarnya manusia itu baik. Pada dasarnya manusia itu baik. Apa katanya dalam Al-Quran? Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, pada dasarnya manusia itu baik. Jadi apa yang mengakibatkan, yang menyebabkan motivasi manusia itu rendah? Padahal dasarnya manusia itu baik. Berarti ada kendala, penyebab, makanya motivasi itu rendah. Jadi kalau potensi yang diberikan Tuhan kepada kita sudah luar biasa, yaitu kita diberikan pikiran, ya kan? Diberikan pikiran, diberikan rasa, dan diberikan nafs. Artinya 3 unsur di dalam diri kita yang sangat luar biasa. Tapi kenapa itu tidak berfungsi dengan baik? Nah, kenapa tidak berfungsi dengan baik? Betul, kita mau belajar kan? Mau belajar. Tapi banyak juga yang malas datang ke sekolah. Ada juga yang sering menunda-nunda tugas, ya kan? Ada yang sering menunda-nunda tugas. Ada juga bahkan tidak mengerjakan tugas. Nah, ada yang tidak mengerjakan tugas. Maka dari itu pasti ada faktor penyebab. Makanya motivasi belajarnya rendah. Padahal Tuhan telah menjelaskan pada dasarnya manusia itu baik. Tapi kenapa motivasinya rendah? Pasti ada penyebabnya. Apa saja penyebabnya? Dan kenapa motivasi itu bisa meningkat? Apa faktornya bisa dia jadi meningkat? Jadi anak-anak bapak sekalian, kelas BDP, kita nanti akan cari itu. Kenapa ini saya pemalas kan gitu? Kenapa saya sering bangun terlambat? Kenapa saya sering tidak sholat subuh? Kan seperti itu kan, sering kalian tidak sholat subuh kan? Coba angkat tangan dulu, siapa yang sholat subuh tadi pagi? Coba angkat tangan. Siapa sholat subuh? Berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang. Kita relax ya. Kita tidak ada terbebani seperti biasa. 4 orang sholat subuh. Berarti semuanya haid. Ya, berarti semuanya haid, berhalangan. Ya, artinya itulah pasti ada faktor penyebab kenapa itu. Kalau seandainya kita punya motivasi dalam diri, Bapak yakin itu sholat subuh akan terasa karena motivasinya rendah. Makanya untuk hadir untuk sholat subuh itu dibutuhkan motivasi. Apa motivasinya? Contoh baru ini pengantar dari Bapak. Contohnya kalau kita sholat subuh melaksanakan fajar, sunat fajar itu kan, kita laksanakan sunat fajar, pahalanya lebih baik dari seisi semesta. Itu motivasi. Karena pahalanya lebih baik. Perbuatan 1 hari ini itu lebih baik. Kan seperti itu. Itu motivasinya. Apa motivasinya? Karena perbuatan hari ini, apapun yang kita kerjakan kebaikan hari ini, sholat fajar itu jauh lebih baik. Nah, gitu motivasinya. Maka dia akan datang ke sholat subuh ke masjid. Tapi rata-rata kan orang tidak punya itu, tetap malas. Kenapa? Karena motivasi tidak ada. Jadi penting ada motivasi dalam diri kita. Sampai di sini, Bapak juga ingin bertanya ini. Itu kan baru pengantar dari Bapak. Sekarang gilirannya anak-anak Bapak ini. Sebelum kita masuk ke video ya, menurut Ananda semua, apa itu motivasi? Coba angkat tangan bagi yang bisa. Apa itu motivasi? Coba. Ya. Apa itu motivasi? Menurut Ananda saja. Coba angkat tangan. Oke, Bapak mulai dari Yova dulu, Pak. Dari Yova, motivasi sendiri itu bukan sekedar kata-kata dan dorongan, pasti ada juga perilaku. Jadi untuk membangun semangat diri sendiri juga. Oke, berarti menurut Yova itu dorongan Atau perilaku. Bagus tuh, tangan dulu. Oke. Kita terima dulu ya. Oke. Lanjut belakang. Siapa tadi? Berto ya. Lanjut Berto. Kalau menurut Berto, motivasi itu sama dengan istilah penyemangat untuk diri Pak. Kenapa orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Oke. Berarti motivasi itu sesuatu yang ada kan? Iya.
Sepertinya sesuatu yang ada objeknya, tapi untuk penyemangat. Nah, contohnya tadi itu kan, nampak ada minatnya berkeinginan untuk datang gitu kan, atau untuk belajar tentang sekolah. Oke, Bapak rasa kalian sudah mulai agak paham sedikit-sedikit, tapi kita saksikan video ini. Mari sama-sama kita saksikan video ini. Nanti silahkan diamati baik-baik. Kelompoknya sudah Bapak bagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selesai video, nanti Bapak duduk kalian per kelompok, silahkan berdiskusi. Kita ya, kita saksikan video bersama-sama ya. Kita relax ya. Atau sebelum tampil video, ada yang ingin tampil ke depan? Menghibur Bapak dan teman-temannya. Bapak ini kan butuh hiburan sama kayak kalian. Ya. Coba perhatikan baik-baik ya. Kedengaran? Masa berangkat dulu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Kak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Mudah, Maaf Kak, saya liburan. jangan diulangi lagi. Iya Pak. Jangan lupa ya, hari Rabu ulangan matematika. Siap ya Pak. Kalau nanti yang belajar komputer gimana? Wah, dia bagus tuh ya. Besok kan ada ulangan. Oke. Nanti kalau betul juga. Siap ya. Udah, ikut belajar komputer. Lain kali aja. Lagi sibuk nih. Ya udah, aku duluan ya. Pak sendirian. Mana? Aku lagi sibuk. Semoga ada partner terus. Bukan aja malah. Udah lah, yuk ikut belajar. Udah. Ayo belajar. Besok ada ulangan kan? Iya, Bung. Ini mana ya? Nah, besok balik aja gue. Bung, kok susah banget sih? Terus ini gimana? Kerjain sendiri. Kira-kira dapat nilai berapa ya? Semoga gimana mau bagus belajar agama. Dari situ dong, Wi. Anak-anak, Bapak akan membagikan hasil ulangan. Alhamdulillah, masih aja belajar ya. Iya, Wi. Gimana ya? Ulangannya bagus nggak? Bagus kak. Mudah, ini ada surat untuk orang tuamu. Oh iya kak. Ini ada surat dari sekolah. Selamat siang kak. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Ini Bu, akhir-akhir ini Mudah sering tidur di kelas dan nilainya juga rendah. Kalau saya sudah mungkin lebih kak. Tapi Ibu, kalau dibiarkan, Moza bisa tidak naik kelas. Iya Bu, maafin Moza nggak akan ulangi lagi. Ingat Mas, pakai ini menjadi kenangan dari yang semua belajar. Iya Bu, Moza nggak malas-malasan lagi. Alhamdulillah, Moza sungguh-sungguh belajar. Moza, ayo berangkat. Moza berangkat ke sekolah dulu Bu. Hati-hati nak.
Dokter. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Wah, aku masuk 10 besar. Oke, ayo. Bapak rasa semuanya nonton video kan? Gak ada yang tidak mengamati, melihatnya, semuanya melihat. Bapak rasa kalian semuanya apa yang dimaksud video? Nah, itu kan video tentang motivasi. Jadi lanjut saja. Lanjut kita duduk per kelompok masing-masing, dan di dalam kelompok nanti Bapak juga mau bagikan apa? LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti sambil di dalam kelompok itu silakan nanti kalian kerjakan LKPD ini di kelompoknya. Ini masing-masing dapat satu ini. Tapi hasil diskusi kelompok nanti silakan apa ini berdasarkan kelompok saya. Inilah yang dapat. Nanti silakan dipresentasikan per kelompok masing-masing, dan kelompok yang lain boleh memberikan masukan, boleh bertanya, dan boleh memberikan kritikan. Paham? Oke, silakan anak-anak semua duduk per kelompok semua. Delapan ya. Ini orang 1, 2, 3, 4, 5, nanti Bapak kasih tahu ke penjelasan. Oke, nanti sambil diskusi kalian anak Bapak semuanya silakan ngisi itu diskusi ya. Kemudian nanti dalam diskusi itu silakan kalian berkompromi. Bapak kasih waktu selama 10 menit untuk berdiskusi. Selesai 10 menit, kita seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal, nanti kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya, kelompok 2 nanti tampilkan juga, kelompok 3 juga sama setelah diskusi selama 10 menit. Jadi kepada anak-anak Bapak semuanya, silakan untuk berdiskusi. Apa menurut kelompok 1? Menurut kelompok 1 hasil tayangan video tadi itu. Paham? Paham. Oke ya? Silakan Bapak kasih waktu 10 menit ya. Iya, Pak. Ya, sudah namanya Pak. Nanti dulu ya. Menit ya. Kita mulai 11.14 berarti 12.24. Hasil diskusinya silakan di buku, tapi untuk perorangannya sedikit. Namanya isi langsung, nama masing-masing. Hasil diskusinya nanti silakan di bukunya saja. Satu aja, kalau hasil kelompok 1 saja. Kelas masing punya kelas kita 11 BDP, 11 BDP. Paham ya? Ada yang ragu? Silakan bertanya. Tidak ada. Rileks ya, kita santai. Iya, Pak. Kalau ada yang ragu silakan tanyakan ke Bapak.
karena faktor Pak, Ya, silakan. ada pena Pak? Oh, pena. Coba tuh apa pena? Si, Kita tambah dulu ya. Sip. Sudah 4 menit ya. Ada 6 menit lagi.
3 menit lagi ya. 3 menit ya. Oke ya, sudah siap semua? Masih? Oke, Pak kasih 2 menit ya. Kita nama kelompok tadi ya. Oke, waktunya sudah habis. Masih ada yang bekerja? Oke, tambah 2 menit. 2 menit ya. Pokoknya kelompok, catatan per kelompoknya sudah ada ya? Hasil diskusinya sudah ada? Kalau
Kalau Inggris itu kan itu aku nggak tahu kan. Oh, iya. Oke, Bapak semuanya berkelompok. Ada lagi. Apa rasa sudah fit ya? Kita sudah waktunya Bapak kasih tadi 10 menit sudah oke. Coba selain dari hasil kelompoknya, kesimpulan kelompoknya disimpan dulu yang lain. Kita fokus ke kegiatan diskusi. Oke. Kita cari betul apa faktor penyebab motivasi itu kan, dan apa itu motivasi yang sebenarnya. Oke, kelompok 1 ready? Kelompok 2? Kelompok 3? Atau kita apa dulu sebentar untuk menghilangkan apa namanya? Stres. Nah, kalian stres? Kalian stres, nah kan? Karena kita apa dulu sejenak? Silakan kalian berdiri semua. Nah, kita berdiri semua dulu. Kita lemaskan badan kita. Lemaskan berdiri semua. Berdiri di kelompok masing-masing aja. Di kelompok masing-masing aja ya. Oke. Nah, pokoknya dengar instruksi Bapak dulu ya. Kalau Bapak bilang Marina, Bapak bilang Marina, tangannya di sini. Oke ya. Oke. Ada coba dulu, oke. Bapak bilang Marina, tangannya di sini. Di sini. Kalau Bapak bilang menari, goyang-goyang aja. Ya. Goyang-goyang aja. Kalau Bapak bilang menari, goyang-goyang aja gini ya sesekali ya. Ya. Bapak bilang Marina, menari di atas menara. Kalau di atas menara, tangannya di sini. Di sini. Ya, benar ya. Coba. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Dua lagi ya. Satu kali lagi. Nah, dengar ya. Betul-betul menari ya, biar enak. Bapak dengar pinggangnya agak keras jadi. Oke, yuk. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. SMK Bisa. SMK bisa. Vokasi kuat Menguatkan Indonesia. Mantap, mantap. Jadi kalau SMK bisa, SMK 1 hebat. Hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Kita SMK serba bisa ya kan? Itu sedikit apa untuk melepaskan apa ya? Biar hilang stresnya. Oke. Kita belum. Atau begini, kita tampilkan kelompok yang sudah di. Siapa yang sudah di kelompoknya? Siapa yang sudah ready? Kelompok 2 ready? Sudah siap? Oke, berarti kelompok 2 tampil dulu. Oke, kepada yang lain silakan perhatikan. Kita dengarkan hasil kesimpulan, hasil pengamatan kelompok 2 tentang hasil diskusinya. Mari kita saksikan bersama-sama. Pena Bapak tadi mana? Pena. Oke, Bapak juga mau mencatat hasil diskusi. Ini, Pak. Iya, di situ aja. Bapak juga di sini. Bapak dengar di sini ya. Biar asik kita. Relax. Sik, lanjut. Silakan kepada kelompok yang lain memperhatikan apa hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kesimpulan tentang video yang sudah ditayangkan. Motivasi adalah dorongan yang membuat kita bersemangat untuk meningkatkan nilai dalam belajar. Bisa kita lihat dari video tadi. Yang sebelumnya nilainya 4, mendapatkan nilai 78 dan mendapatkan 6 peringkat besar. Yang pertama di dalam video tersebut mengandung faktor-faktor pendorong. Si Moza tadi yang tadinya malas belajar bisa bersemangat dan mendapatkan nilai bagus. Yang pertama faktor pendorongnya itu motivasi dari orang tua. Pertanyaan-pertanyaan dari orang tua kepada Moza, akhirnya pun Moza merasa
dia harus berubah untuk mendapatkan nilai terbaik. Yang kedua ada motivasi, ajakan dan dorongan dari teman-temannya, ajakan dari teman-teman kerja kelompok untuk meningkatkan nilai pembelajaran dan pembelajaran motivasi diri. Terus biasanya motivasi juga bukan sekedar kata-kata tapi perilaku dari lingkungan sekitar. Kita lihat perilaku dari teman-temannya Moza kepada Moza yang sebelumnya Moza dapat nilai 4 pun akhirnya Moza berhasil untuk meningkatkan nilainya. Jadi kesimpulan kami dari kelompok kami, motivasi tersebut sangat penting untuk siapapun dan dimanapun. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderatornya ya. Ya Pak. Silakan, itulah hasil kesimpulan diskusi dari kelompok 2, yaitu kelompok 2 menyimpulkan bahwasanya motivasi itu bisa meningkatkan nilai dalam pembelajaran. Kemudian adanya faktor-faktor pendukung seperti yang ditampilkan di dalam video tadi, Moza, kan? Faktor pendukungnya atau pendorongnya adalah orang tuanya. Kemudian motivasi juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Jadi ada 3 kesimpulan yang dibikin oleh kelompok 2. Kemudian kepada kelompok 1, kelompok 3 yang ingin bertanya, nanti ini sepemahaman video tadi saja atau sepemahaman Ananda semua. Jadi silakan kepada kelompok 1 untuk menyikapi dulu, bertanya. Silakan mempertanyakan. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menanyakan bagaimana cara mengatasi malas belajar. Kita ketahui dulu, belajar ini berguna untuk kita atau tidak. Jadi balik ke diri sendiri. Yang pertama, mengatasinya itu balik ke diri sendiri. Kita semangat atau tidaknya, dan itu pun pasti ada pendukung dan pendorongnya. Dari bangun pagi sendiri, kalau bisa kita bangun tidur hilangkan rasa kebencian. Itu menghilangkan semangat untuk di hari tersebut. Jadi paling penting adalah semangat dari diri sendiri. Terjawab kelompok 1. Bilang. Terima kasih. Oke ya. Kedua, Pertanyaan tadi sudah? Sudah, oke. Oke. Oke, apa pertanyaannya tadi? Bagaimana cara mengatasi malas belajar? Bagaimana cara mengatasi belajar? Jadi jawabannya semangat. Ya, mengawali dengan semangat. Lanjut. Lanjut. Lagi ada yang pertanyaan? Siapa? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu hambatan apa yang membuat kita untuk malas belajar. Pada kelompok 2 mohon dijawab dengan serius. Izin menjawab semuanya. Pertanyaan dari kelompok 3. Apa hambatan dalam malas belajar? Yang pertama, karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama tahu karena paling utama pasti mengantuk. Faktornya tuh kurang tidur. Jadi seharusnya kita pelajari ini mempunyai pola tidur yang cukup dan teratur. Yang kedua, ketidaktertarikan pada guru dalam pembelajaran. Itu pasti sangat berpengaruh untuk kita semua sebagai pelajar, kurangnya tertarik pada guru dan pembelajaran tersebut. Jadi itu hambatan yang bisa terjawab. Terima kasih untuk kelompok 2. Lanjut diskusinya ya. Iya Pak. Baiklah, terjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan pun akan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke moderator Pak. Oke. Kita bisa lanjut ya. Iya Pak. Jadi ada lagi yang mau dipertanya? Kalau tidak, itulah hasil kesimpulan dari kelompok 2 hasil diskusinya. Jadi kita apresiasi dulu kelompok 2 ya. Jadi, kalau Bapak menyimpulkan kelompok 2 sudah mulai paham apa itu motivasi kan. Jadi kita dengar pula penampilan dari kelompok 1 dulu ya. Iya Pak. Silakan kelompok 1 tampilkan hasil diskusinya Pak.
Nah, silakan siapa yang mau tampil kelompok 1? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, motivasi adalah suatu ketentuan atau dorongan dari segi manapun yang membuat seseorang yang ingin meningkatkan kemauan untuk menjadi lebih baik. Dari video tadi, kami menyimpulkan bahwa Moza yang bersifat malas belajar karena faktor yang begitu kuat dari lingkungan rumah. Faktor yang mendorong Moza untuk lebih baik adalah belajar dari kesalahan yang dialaminya. Seperti nilai jelek, guru marah, karena sering membuat kesalahan. Terima kasih. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada kelompok lain yang bertanya, Silakan. Apa hasil kesimpulan kelompok 2? Kelompok 1? Motivasi dari dorongan segi manapun Pak yang berseorang Ingin menjadi lebih baik. Dari segi orang tua Pak. Jadi pendapat kelompok 1 bahwasanya peran orang tua jauh lebih penting dalam meningkatkan motivasi dalam belajar. Itu ya maksudnya. Oke, kepada kelompok 3 dan kelompok 2 silakan menanggapi ataupun memberikan pertanyaan. Silakan kepada kelompok berapa? Kelompok 2 3? Ada? Silakan kelompok 2. Siapa namanya? Sebutkan namanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kalian apa itu motivasi? Cukup. Ya, lanjut. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya motivasi menurut kami. Motivasi adalah suatu ketentuan atau dorongan dari segi manapun yang membuat seseorang ingin menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada kelompok 1 telah menjawab pertanyaan kelompok 2. Sekian. Oke, Pak. sudah. Ada yang menanggapi? Menambahkan? Silakan. Siapa namanya? Silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok lain bertanya kepada kelompok 1. Ya. Kalian mempunyai cara untuk mengatasi malas belajar. Bagaimana cara kalian menerapkannya? Kami menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana kalian cara menerapkannya motivasi? Cara menerapkannya motivasi adalah menjalani segala yang ada, seperti bangun pagi, melakukan kegiatan, atau melakukan segala perilaku lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 karena telah menjawab pertanyaan kami. Oke, itu penampilan dari kelompok 1. Bahwasanya kelompok 1 menyimpulkan orang tua itu sangat berperan penting dalam mendorong motivasi belajar. Dan terima kasih juga tanggapan-tanggapannya dari kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan itu sudah cukup. Kelompok 1? Sudah Pak. Sudah tutup tadi? Belum lagi, Pak. Silakan ditutup dulu. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaan dan kritiknya. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, tidak masalah ya. Ya, Pak. Kita belajar, ya kan ya? Belajar. Hiburan, hebat. Bagus itu kelompok. Memang kalau di dalam belajar itu kita tidak boleh takut dan tidak boleh salah. Kalau kita takut dan takut salah, kapan mau majunya? Bahkan orang yang salah itu dapat poin 1, orang yang tidak tampil itu dapat poin 0. Jadi bukan minus, tapi dapat poin 1. Selanjutnya
kepada kelompok. Nah, inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu, yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama. Dari hasil diskusi yang kami bersama, dari penilaian video yang telah diperlihatkan oleh Bapak tadi, menurut kami motivasi itu sangat penting. Karena kalau seseorang tidak memiliki motivasi, otomatis dia akan gagal dalam segi apapun, baik itu dalam segi belajar maupun segi kehidupannya. Dan kesimpulannya yang dapat saya sampaikan, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Saya persilakan. Oke, itu hasil kelompok 1, bahwasanya motivasi itu sangat penting dalam kehidupan. Kalau ada pertanyaan, silakan kelompok 2, kelompok 1 untuk pertanyakan. Itu hasil dari kelompok 3. Ada yang bertanyakan? Ada? Nah, silakan. Siapa namanya? Berdiri. Siapa namanya? Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara-cara mempertahankan motivasi belajar? Baiklah, Silakan. pertanyaan dari kelompok 1 akan saya jawab. Cara mempertahankan motivasi belajar, yang pertama itu semangat dari diri sendiri dengan terus berpikir positif. Dan yang kedua, fokus untuk terus menatap masa depan. Yang ketiga, pandai mengatur waktu. Yang dimaksud dengan waktu itu istirahat dengan cukup dan waktu belajar. Hanya itu yang dapat kami jawab. Apakah dari kelompok 1 sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Siapa dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Firmansyah dari kelompok 2. Pertanyaan adalah, menurut kalian apa itu motivasi dalam belajar? Kalau menurut kami, motivasi itu merupakan sebuah perilaku atau kata-kata maupun dukungan dari seseorang atau inspirasi dari apa yang telah kita dapatkan sebelumnya, sehingga kita menjadi lebih giat dan lebih semangat untuk mengejar masa depan kita. Apakah jawabannya sudah cukup memuaskan bagi kelompok 2? Kalau sudah cukup, untuk presentasinya akan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekali lagi Bapak apresiasi untuk kalian semua ya. Jadi yang Bapak pikirkan, Bapak kira kalian ini biasa-biasa saja. Ternyata kemampuannya luar biasa kan gitu. Jadi luar biasa untuk kalian semuanya. Jadi Bapak rasa kalian secara keseluruhan semuanya menghadap Bapak ya. Bapak ucapkan terima kasih kembali kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang telah mengamati dengan baik video tadi. Video si Moza. Moza itu biasanya orang-orang cantik kan, sesuai dengan namanya cantik, Moza. Jadi sekarang Bapak harusnya tidak banyak lagi untuk menerangkan apa itu motivasi biasanya. Karena pada dasarnya kalian sudah tahu apa itu motivasi berdasarkan video yang kita tonton bersama tadi. Ya. Jadi anak Bapak sekalian, tapi kita perlu juga mengacu kepada, mari kita perhatikan semuanya. Ya. Oke ya. Semuanya kembali ke depannya. Cara pergi sendiri ya.
tadi sudah dijabarkan dengan begitu luar biasanya motivasi ini berdasarkan video yang kita tonton tadi. Jadi Bapak juga akan mencoba untuk menerangkan kembali atau menjelaskan kembali apa itu motivasi, ya kan? Pengertian motivasi ini Bapak kutip dari bukunya Sardiman, ya. Buku bapaknya Bapak Sardiman, yaitu tentang motivasi belajar tahun 2018, ya. Jadi kata beliau, kata Pak Sardiman itu, motivasi belajar merupakan dorongan. Satu. Berarti ada tadi, siapa yang jawab tadi? Terus dorongan katanya. Motivasi belajar merupakan dorongan, kebutuhan, ya kan? Atau keinginan siswa untuk melakukan Kegiatan belajar. Kan pintar kalian kan? Ini kan belum Bapak tampilkan slide, ya kan? Berarti kan hanya dengan nonton video, imajinasi kita tentang motivasi itu bagus. Makanya kalau memang motivasi itu adalah dorongan, kan itu yang perlu jadi pertanyakan. Kalau memang dia dorongan, upaya untuk kita melakukan kegiatan belajar, pertanyaannya kan seperti ini, kenapa? Kan gitu. Kenapa ada yang tidak bangun subuh? Ini tuh. Sementara harus belajar, kan itu sudah. Tapi yang penting hari ini Bapak sangat yakin sekali siswa SMK 1 Sulawesi Selatan ini pasti sudah punya motivasi di dalam dirinya. Walaupun motivasi itu belum sempurna, tapi sudah ada. Teamwork. Teamwork. Kalau yang paling dia tuh. Teamwork. Motivasi belajar merupakan dorongan kebutuhan atau keinginan siswa untuk kegiatan belajar. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau tidak ada motivasi dalam diri, hari ini kalian tidak mungkin sampai ke SMK. Tidak mungkin sampai ke SMK ini. Betah ini dari jam 7.15 sampai 3.15. Seharusnya itu kalau kerja di pasang bangku itu, apa yang kalian dapatkan itu? Sudah penuh 3 mobil itu sampai jam 3. Berarti sudah punya uang 150 satu hari, ya kan? Orang yang kerja di batang bangku itu juga punya motivasi dia. Apa motivasinya? Itulah motivasi. Ada semangat atau dorongan itu karena ada yang dijanjikan, makanya dia mau mau dia kerja keras. Begitu juga dengan sekolah. Dengan Anda semuanya. Kalau tidak ada tujuan yang lebih ideal, lebih bagus, tidak mungkin akan termotivasi. Karena ada apa tadi yang sampaikan Anda di belakang itu? Adanya cita-cita, Pak. Ada yang pengen jadi TNI, ya kan? Ada yang pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi guru. Sukses. Pengen jadi orang sukses. Maka datanglah ke sekolah ini. Jadi pendorong yang paling besar itu adalah diri sendiri. Diri sendiri itu, oke, pas itu. Pertama begitu. Ya, cita-cita ya juga. Cita-cita ya juga nanti. Oke ya, semuanya itu benar. Cita-cita orang tua itu adalah motivasi, pendorong untuk kita melakukan kegiatan. Next, kita santai-santai aja. Jadi secara keseluruhan pengertian motivasi sudah paham ya? Bahwasanya motivasi adalah dorongan kebutuhan, ya, untuk melaksanakan kegiatan belajar. Itu bagi mereka yang belajar. Bagi mereka yang cari duit, cari duit. Bagi mereka yang bekerja, berarti motivasinya bekerja. Itu. Lanjut. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada Bapak yang ditanyakan? Ada. Oke. Sip. Kita lanjut. Nah, ini yang dibicarakan. Manfaat motivasi belajar. Manfaat motivasi belajar. Di situ katanya manfaat pertama itu motivasi sebagai pendorong. Yang kedua penggerak. Yang ketiga pengarah perbuatan. Jadi pendorong itu moza tadi ya. Moza ya. Nah, jadi bisa disampaikan di sini. Pendorong moza apa itu? Jadi pendorongnya bisa orang tua di sini,
di situ. Apalagi pendorongnya itu, karena nilainya bisa rendah, ya kan? Nah, banyak faktor. Jadi motivasi itu manfaatnya sebagai pendorong kita. Yang tadinya malas, yang tadinya malas datang ke sekolah, ternyata ada Moza di sekolah. Kebetulan si Ferdi cinta sama Moza. Ini ya, ini ada Moza di sekolah, Ferdi itu malas datang ke sekolah, kan? Ferdi malas datang ke sekolah, Moza ada di sekolah, motivasinya kembali karena ada motivasi di sekolah. Sama lah seperti Moza didorong oleh orang tua. Begitu juga dengan Ferdi pemalas karena ada Moza di sekolah yang dia sukai menjadi motivasi. Itulah kira-kira ya. Penyemangat itu. Nah, penyemangat. Jadi daripada dia tidur pagi malas, bagus dia datang ke sekolah. Ada yang dipandang sambil belajar. Apa kita tahu? Kita cuma. Bapak kira dia seperti itu ke dia? Karena ada sesuatu aja. Kalau ada disiplin dia datang ke sekolah. Ya? Kalau dia, kalau Beto, enggak. Karena dia banyak tugas. Oke, manfaat motivasi itu perlu di kita kan? Pendorong itu memang dibutuhkan. Orang tua dan faktor-faktor yang lain itu memang sangat dibutuhkan. Manfaatnya ya. Sekarang lanjut next. Motivasi sebagai penggerak. Jadi tadi kalau tidak ada motivasi kalian tidur aja di rumah. Contoh bapak tadi. Moza itu kalau tidak ada di sekolah kalian itu pasti tidur dia. Ya. Nah, jadi butuh penggerak. Motivasi tadi itu. Kalau tidak ada motivasi, tidak ada Moza tadi orang tuanya pegang Moza. Nah, betul nilaimu rendah kata orang tua. Ya. Akhirnya dia kecewa. Kekecewaan dijadikan motivasi supaya dia belajar lagi. Karena dia sudah malu orang tuanya dipanggil. Kalian harus dibantu ini. Ada gara-gara nilai kalian dipanggil sampai 4-5 kali orang tua ke sekolah. Kalau mau saya berubah 1 kali. Kalau kalian dapat 4 kali, tidak berubah. Nah, di situ berarti motivasinya tidak bekerja dengan baik. Tapi penting. Manfaatnya sebagai penggerak, kemudian pengarah perbuatan. Jadi sudah dia didorong, penggerak, pengarah perbuatan. Otomatis kalau nilainya semangatnya sudah besar, penggeraknya sudah ada, ya, pendorongnya sudah ada, otomatis perbuatannya akan berpengaruh. Tidak mungkin. Nilai sudah bagus, dia sudah rajin, otomatis perbuatan dan perilakunya sudah nilai plus. Sudah Pak? Nah, begitulah manfaat motivasi. Sudah ini ada pendorong semangatnya, kemudian perilaku akan berubah dengan sendiri. Kalau tidak berubah itu wallahu a'lam. Oke. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Oke, lanjut ya. Anda tahu dosanya nonton atau tidak? Yang penting kita lanjut aja sampai selesai nih. Oke, lanjut. Nah ini yang ditanyakan. Di sini kita cepat ya. Ini apa tadi nih? Ciri-ciri ya? Ciri-ciri orang yang sudah mempunyai motivasi belajar itu ada di sini 6 dikatakan oleh Pak Sardiman. Menurut buku Sardiman ada 6. Yang pertama, tekun dalam menghadapi tugas atau dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu lama. Tekun. Kalau orang sudah punya motivasi, punya pendorong, dia akan tekun. Apalagi cita-citanya tinggi, dia akan tekun dalam belajar dan terus-menerus berkesinambungan untuk waktu yang lama sampai nanti dia kuliah, sampai dia nanti sudah lulus jadi angkatan, jadi guru, dia akan tetap termotivasi. Itulah ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi. Dia tekun belajar. Nah, ada baginya istilah apa namanya? Malas itu tidak ada lagi. Dia tetap tekun, fokus dengan kegiatan-kegiatan belajar. Kemudian apa lagi? Ulet. Nah, sama ya, ulet itu lebih ya di atas tekun. Tekun ulet, berarti dia lincah. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, menunjukkan minta yang besar terhadap bermacam-macam masalah. Nah, jadi ketika dia menghadapi problem-problem masalah, baik dalam belajar, baik dengan guru, dengan siapapun, dengan bapak, dia tetap
optimis dalam menunjukkan ketika dia terkendala dengan orang tuanya secara ekonomi apapun kendalanya dia tetap semangat. Nah, itulah ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi. Kemudian lanjut, lebih suka bekerja sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Memang kalau orang masuk sudah punya motivasi ini dia tidak mau lagi hidup bergantung pada orang lain. Mandi. Contoh bapak dulu waktu kuliah. Waktu kuliah itu sambil jualan. Bapak pernah jadi sales. Bapak pernah jadi sales di Padang itu. Sales roti biskuit. Nampas. Kalau kuliah 1 minggu 6 hari, 3 hari itu bapak di jalan nih. 3 hari di jalan. Untuk apa? Cari ini. Karena pengen mandi. Motivasinya untuk jadi sarjana itu memang tinggi. Kenapa? Karena bapak ada 3 orang, 7 orang adik kakak orang tua ibu itu, 1 pun tak ada sarjana. Tambah sama anak-anaknya tak ada 1 pun. Bapak satu-satunya dalam keluarga itu sarjana, makanya gak tinggi motivasi. Memang tamatnya lama tamatnya, 6 tahun. Kenapa? Kuliah sambil bekerja. Tapi semangatnya tak pernah luntur. Ya, jangan. Tetap semangat itu kita genggam di tangan kita. Ya, lebih suka bekerja sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Dan ketika kita mencapainya nanti kita akan bahagia dengan sendirinya. Tapi kalau ada yang orang lain nanti, Janu, ya, Perto itu kalau tidak ada dia tidak kawan sukses. Bahasa itu, tak ada apa tidak suksesnya dong. Orang yang sudah mempunyai motivasi belajar itu tidak ada lagi. Dia berusaha atau keras. Lanjut. Tidak cepat bosan dengan tugas-tugas rutin. Ya, sudah paham ya? Itu orang-orang yang ciri-cirinya itu. Kemudian senang mencari dan memecahkan masalah. Seperti Pak Dino, kerja Pak Dino itu. Masalah kalian ini seamburnya. Sering bapak ini ke kantor polisi, tapi tidak ada masalah, kita selesaikan. Ya. Begitulah orang ciri-ciri yang sudah. Kalau dia ada masalah di rumah, di sekolah dengan orang tua, bagaimana mengatasi? Jangan sampai putus sekolah. Pak berhenti saja sekolah. Orang tua baca tak panjang lah. Pulang ke sekolah periuk dari latihan, ya kan? Melayang, tas. Apalagi kalau kita sadar kadang kondisi orang tua kita itu tidak sama. Ya? Jadi kita harus paham. Kalau orang sudah mempunyai motivasi, dia akan seperti itu, sedang mencari dan memecahkan masalah yang ada. Oke? Dari ciri-ciri motivasi yang dimiliki oleh seseorang, ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Berarti paham semua. Coba, lanjut. Siapa yang tanya? Ferdi. Nah, siapa lagi? Ada yang tanya? Oke, lanjut. Kita lanjutkan ya. Sedikit lagi. Endingnya hampir sampai. Apa rasa sudah paham semua ya? Nanti kalau Bapak tanya, angkat langsung ya. Ini Pak. Pak juga pengen tahu. Usaha untuk meningkatkan motivasi belajar. Dia ada pula usaha untuk meningkatkan motivasi belajar. Ya ada lah. Nah, itu sudah kita bicarakan kan. 1. Tentukan cita-cita. Berarti apa yang kita bicarakan dari tadi itu bukan kita saja yang bicaranya. Pak Sardiman ini juga berbicara seperti itu. Ini kan Bapak kutip dari buku Pak Sardiman ini. Bahwasanya itu menurutnya usaha untuk meningkatkan motivasi belajar itu 1, tentukan cita-cita. Taruh dulu cita-cita. Jadi kalau tidak ada cita-cita bagaimana itu? Merawang aja. Kamu mau jadi apa? Atas saran apa? Kamu aja. Kok kan mau jadi apa? Usul terserah lah. Jadi musang jadi yo. Jadi simpai jadi yo. Kadang ada seperti itu kan? Yang penting Pak tamat sekolah selesai. Bukan seperti itu, mesti ditentukan cita-cita supaya dia terarah. Saya kalau nanti
tamat SMK 1, karena saya jurusan PDP, saya mesti jadi pengusaha. Pengusaha yang sukses. Legalitas baik secara administrasi, baik secara akademik ataupun non akademik. Seperti itu. Saya mesti sukses di bidang saya. Apalagi kemarin sudah sering buat sampaikan, anak-anak PDP ini, anak pemasaran ini jago bicara. Kalau tidak jago dia bicara, tidak laku barangnya, ya kan? Nah, pemasaran kalau tidak jago bicara tentu tidak laku barangnya. Tentu ini sangat dibutuhkan. Jadi cita-cita itu penting. Jangan sampai tidak ada cita-cita. Siapa yang sampai hari ini tidak punya cita-cita? Ada yang tidak punya cita-cita sampai hari ini? Semuanya punya cita-cita. Oke, next lanjut. Ini penting, usaha untuk meningkatkan motivasi perlu cita-cita. Kemudian mau belajar banyak hal. Jadi walaupun anak BDP, jangan ragu-ragu sekali-kali belajar tentang tata masak. Kalau nanti anak BDP itu bisa masak, nggak perlu lagi nak terbuka. Saya sendiri, saya yang bikin kue, saya yang pasarkan, dan saya yang jual. Kalau nanti pelajari ilmu akuntansi, nggak perlu lagi saya sewa orang. Kenapa? Saya sangat mengerti dengan akuntansi tentang manajemen keuangan. Jadi belajar saja banyak-banyak tentang apa saja itu. Seperti bapak ini sekarang campur aduk juga, guru BK ya juga, guru olahraga ya juga, ya kan? Ya kan? Organisasi jangan ditanya bapak ini, ya kan? Kalau soal apa? Kemampuan. Jadi imam bapak juga sudah ada SK-nya jadi imam. Sekarang gue lihat SK kantor QA Paulo, imam Masjid Raya Darussalam yang di Paulo. Apalagi mau olahraga, atlet, iya kan? Ya. Nah gitu. Jadi kalau kita banyak belajar, banyak hal ya kita dapatkan pengalaman dan ilmu wawasan. Yang penting mau saja, walaupun kita tidak pintar, mau saja belajar pintar. Lanjut. Banyak hal ya. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang gemar belajar. Nah, ini yang penting, ini faktor lingkungan. Nah, seperti yang Bapak contohkan tadi. Nah, salah lah, biar bisa saja Bapak contohkan. Kalau kita orang rajin, anak rajin, berteman dengan orang pemalas, contoh Berdi kan? Yang pemalas gitu. Kalian yang rajin tadi itu, yang rajin itu, terbawa otomatis itu. Mestinya seperti itu, bergaul dengan orang-orang yang gemar belajar. Siapa dengan siapa ada gemar belajar? Dengan siapa nih ada nih? Dengan siapa nih? Nah, jadi sini saja dengan Hendra, ya? Atau dengan Hafid, bisa? Atau dengan Aufa. Ya. Pokoknya dengan orang yang gemar belajar. Jangan dengan orang yang malas belajar. Begitu juga nanti dengan lingkungan. Kalau lingkungan itu rusak, kalian terbawa rusak. Kalau lingkungan itu narkoba, kalian terbawa narkoba. Maka mesti di tengah-tengah lingkungan, ya, yang ideal dan baik dan positif. Oke, lanjut ya. Bergaul dengan orang-orang yang selalu optimis dan berpikir positif. Itu sama tadi. Optimis, jangan berteman dengan orang seperti ini. Untuk apa sekolah? Untuk apa sekolah? Besok kan jadi ibu rumah tangga tu, ya kan? Untuk apa sekolah besok tak mampu yang belum batu. Untuk apa sekolah? Baik, itu adalah pemikiran orang-orang yang pesimis, tidak perlu diikuti dan tidak perlu ditanggapi. Mesti optimis. Saya jadi guru, yes, saya jadi guru. Saya jadi angkatan, yes, saya jadi angkatan. Bagaimana caranya? Triknya sudah diajarkan tadi. Mesti mempunyai motivasi, mesti mempunyai usaha. Gitu. Semangat. Oke, lanjut. Kemudian menjadi motivator. Ini penting nih. Siapa motivator dalam hidup? Kalau di sekolah ini, kalau anak poli itu panggilnya apa ini? Ayah, gitu kan? Kalau anak sekolah poli panggilnya ayah semuanya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa? Itu sang motivatornya bagi anak bola voli. Jadi ayahnya adalah motivator. Itu Bapak rasakan sendiri. Bukan ini ada turnamen kemarin ke Batam, juara 2 Sumba Riau.
Sumber Riau ke Pri dan Kepulauan Riau. Juara 3 misalkan sudah luar biasa ini. Jadi anak-anak bapak semuanya perlu adanya motivasi. Bukan motivator, orang-orang. Kalau itu anak bapak semuanya yang di sekolah, motivator itu adalah guru. Kalau untuk BDP ini motivatornya apa? Bapak. Kenapa? Karena bapak guru BK-nya. Jadi nanti kalau ada masalah dengan karir, sosial, agama, semuanya lapor sama Pak Dino. Biar Pak Dino nanti yang ngasih motivasi melalui motivatornya. Apa motivasinya? Nih, apa masalahnya nih? Apa masalahnya? Nah, kita diketahui masalahnya, kita selesaikan, kita bangun lagi semangat. Jadi motivator itu penting dalam usaha meningkatkan motivasi. Jadi jangan nanti kita makan sendiri masalah yang ada. Banyak orang yang makan sendiri masalah yang ada, akhirnya stres, bunuh diri. Jangan sampai seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini yang terakhir. Ingat pengorbanan orang tua. Ini ya, sering Bapak sampaikan dari kelas 10. Sering kan? Ternyata Bapak yang Bapak sampaikan dari dulu itu benar itu. Ingat pengorbanan orang tua. Apa yang perlu Bapak ceritakan? Pagi kalian belum bangun tidur, dia sudah bangun. Sudah masak nasi, ya, sudah masak sambal. Semuanya sudah ada di meja. Jajan sudah ada. Kalau bagi laki-laki, kita belum bangun tidur, orang tua kita yang dia sudah berjalan ke sawah. Apa yang dilakukan coba? Mau hujan, mau panas, terserah. Yang penting dia dapat itu. Apa satu tujuannya? Tujuannya cuma satu aja. Tujuannya anak saya mesti lebih daripada saya. Nah, itu yang dilakukan. Anak saya mesti lebih baik daripada saya. Hari ini saya mencangkulnya. Saya mencangkul. Besok anak saya nggak mencangkul lagi. Tapi ada karyawan cangkulnya. Artinya jadi insinyur petani, ada ilmu dan wawasan. Yang Bapak sampaikan secara akademik. Itu penting untuk bukti legalitas. Ingat pengorbanan orang tua. Anak saya hari ini saya petani, anak saya mesti jadi insinyur pertanian. Anak saya hari ini biasa-biasa saja, besok anak saya mesti jadi pegawai, jadi PNS, jadi guru, angkatan dan lain sebagainya. Paham ya? Paham. Nanti Bapak ngomong sendiri kita nggak paham. Paham ya? Kalau nggak paham, oke. Ini refleksi apa yang Anda pahami dari materi layanan tentang motivasi belajar. Oke, apa yang ini pertanyaan refleksi, Mas? Apa yang Anda pahami dari tentang layanan ini atau masalah motivasi belajar? Satu orang. Oke, enggak kan satu orang. Apa itu tentang motivasi belajar ini? Tentang layanan ini ya? Apa itu? Satu orang saja. Nggak ada? Oke, Pak. Ah, siap. Berto. Oke. Materi layanan tentang motivasi belajar. Ya. Motivasi belajar itu merupakan suatu dorongan untuk salah satu jalan untuk menuju cita-cita dan keinginan kita dan tujuan hidup dari kita. Oke. Kalau andainya tidak ada motivasi belajar, tidak kita akan melewati prosesnya. Apa yang kita tujukan atau yang kita inginkan tidak akan tercapai. Jadi yang dimaksud di situ dengan aktivitas yang kita lakukan dari tadi jam 10 sampai hari ini itulah layanan tentang motivasi belajar. Jadi dari layanan yang Bapak berikan ini, itu yang ditanya. Bagaimana pemahaman kalian tentang layanan yang Bapak berikan ini? Layanan kelas kalian. Yang materinya motivasi belajar ini. Asik enggak? Ada gitu. Bagus enggak? Menyenangkan enggak? Gitu. Gimana? Hah? Asik. Terus? Menyenangkan. Oke ya. Bagaimana perasaan Anda terhadap materi motivasi ini? Perasaan saya Semangat. bersemangat kembali.
kembali. Kemudian apa tindakan yang Anda lakukan setelah kegiatan layanan? Mencari motivator. Hah? Gitu. Cari motivator dan lain-lainnya untuk meningkatkan usaha motivasi. Oke? Oke, terima kasih anak-anak Bapak semuanya. 11 BDP 2. Mungkin dari semua jenis dari layanan yang Bapak sampaikan tentang meningkatkan motivasi belajar ini, kalau masih ada yang ragu atau yang pengen dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Kalau tidak, langsung saja. Kalau tidak, nanti bagi Anda yang bermasalah baik secara pribadi, karir, sosial, dan agama, silahkan datangi Bapak Bino sebagai guru BK-nya atau Bu Ermawati sebagai guru BK juga, Pak Awet juga sebagai guru BK, atau ke wali kelas. Silahkan. Baik menyangkut dengan pribadi Bapak, pribadi, sosial, karir, dan agama. Oke, mungkin untuk pertemuan ini kita akhiri sampai di sini. Ya, selama kegiatan kalau ada salah dan kekurangan Bapak dalam penyampaian, Bapak mohon dimaafkan dan juga kita semua saling bermaafan. Dan kemudian nanti kegiatan kita diakhiri. LKPD-nya sudah diisi ya? Oke. Diakhiri dengan mengucapkan alhamdulillah yang akan dipimpin kembali oleh silakan. Baiklah, untuk menutup acara hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Oke, terima kasih banyak anak-anak Bapak. Sampai jumpa lagi di waktu yang lain atau di minggu depan. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.